Seberapa besar sih peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia dengan menduduki peringkat 2 di grup C? Oke, kita akan bahas skenarionya teman-teman. Pastiin kalian stay terus ya karena ternyata jalan kita cukup bagus di sisa 4 pertandingan di tahun depan. Dan semua berita penting lainnya seperti Marcelino yang kan debut bersama Oxford United, pernyataan Pak Erik soal Maarten Paes dan Rafael Struijk dapat izin AFF. Dan berita lainnya akan kita bahas juga teman-teman. Jadi seperti biasa tekan like di bawah sebagai bentuk support kepada timnas Indonesia. Dan mari kita ke pembahasannya. Ya tentu saja seperti yang sudah kita semua ketahui, timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C dengan total 6 poin. Semua negara masih mempunyai sisa 4 pertandingan lagi di tahun depan. Untuk timnas Indonesia sendiri akan menghadapi laga away melawan Australia pada 25 Maret tahun depan. Berikut adalah skenario untuk timnas Indonesia agar lolos Piala Dunia secara langsung. Simak baik-baik ya teman-teman. Timnas Indonesia tahan imbang Australia. Jepang menang atas Bahrain dan Arab Saudi menang atas Cina. Jika ini terjadi, berikut klasemen yang akan terjadi. Peringkat pertama Jepang 19 poin. Peringkat 2 Arab Saudi 9 poin. Peringkat 3 Australia 8 poin. Peringkat 4 Indonesia 7 poin. Peringkat 5 Bahrain 6 poin. Peringkat 6 China 6 poin. Lanjut ke skenario pertandingan selanjutnya. Australia menang melawan Cina, Indonesia wajib menang melawan Bahrain, dan Jepang menang melawan Arab Saudi. Jika hasil ini terjadi, berikut klasemen yang akan terjadi. Peringkat pertama Jepang 22 poin, peringkat 2 Australia 11 poin, peringkat 3 Indonesia 10 poin, peringkat 4 Arab Saudi 9 poin, peringkat 5 Bahrain 6 poin, peringkat 6 Cina 6 poin. Di momen ini semua negara menyisakan hanya 2 pertandingan saja. Dan berikut adalah skenario 2 pertandingan terakhir. Australia draw melawan Jepang, Bahrain draw melawan Arab Saudi, Indonesia menang melawan China. Dan jika hasil itu terjadi, berikut adalah klasemen yang akan terjadi. Peringkat pertama Jepang 23 poin, peringkat 2 Indonesia 13 poin, peringkat 3 Australia 12 poin, peringkat 4 Arab Saudi 10 poin, peringkat 4 Bahrain 7 poin, peringkat 6 Cina 6 poin. Lanjut ke skenario laga terakhir. Cina kalah melawan Bahrain, Indonesia draw melawan Jepang, Australia draw melawan Arab Saudi. Dan jika hasil ini terjadi, berikut klasemen final penentuan negara yang lolos Piala Dunia secara langsung. Peringkat pertama Jepang 24 poin dan langsung lolos Piala Dunia. Peringkat 2 Indonesia 14 poin lolos langsung Piala Dunia. Peringkat ketiga Australia 13 poin lanjut round 4. Peringkat 4 Arab Saudi 11 poin lanjut round 4. Peringkat 5 Bahrain 10 poin gagal lanjut. Peringkat 6 Cina 6 poin gagal lanjut. Ya, itulah skenario atau hitung-hitungan Indonesia lolos Piala Dunia. Tentu saja skenario ini bisa terjadi mengingat timnas kita akan kedatangan kekuatan tambahan pada tahun depan nanti. Target dari PSSI sendiri, minimal timnas Indonesia harus mendapatkan 6 poin pada 4 pertandingan tersisa di tahun depan, untuk setidaknya memastikan mengamankan posisi 3 dan 4. Akan tetapi bukan hal yang mustahil, jika skenario yang Mimin jabarkan tadi bisa terjadi. Karena timnas Indonesia tentunya akan memiliki pemain-pemain baru. Contohnya striker Ole Romeni sudah bisa main saat melawan Australia 25 Maret nanti. Tentu saja hal itu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Bukan maksud Mimin memberi harapan kepada teman-teman semua. Akan tetapi Mimin mau minta teman-teman coba bayangkan, jika timnas berhasil menang melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret tahun depan, dan juga menang melawan Cina di kandang, di saat momen itulah kita bisa merayakan kelolosan timnas Indonesia masuk Piala Dunia untuk pertama kalinya, karena memenangkan laga saat melawan Australia, Bahrain dan Cina nanti sama dengan kita memastikan peluang kita lolos ke Piala Dunia sebesar 80%. Tanpa memperdulikan hasil saat melawan Jepang nanti. Ya, jadi kutukan Indonesia runner-up sangat butuh menjadi nyata di kualifikasi Piala Dunia ini ya teman-teman. Jadi mari teman-teman kita doakan timnas kita
agar diberi kekuatan lebih oleh Tuhan untuk menghadapi 4 sisa laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di tahun depan. Oke, sekarang kita bahas persiapan Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong. Menjelang laga Piala AFF Senior Desember nanti, dikonfirmasi AFF tahun ini akan menggunakan teknologi VAR. Penggunaan VAR pada ajang AFF adalah sebuah peningkatan sepak bola ASEAN Championship. Mengingat adanya VAR adalah hal penting karena Piala AFF adalah sebuah turnamen sepak bola bergaya kickboxing. Pelanggaran-pelanggaran keras sering terjadi di sini. Akan tetapi ada loh yang keberatan AFF menggunakan VAR. Ya, siapa lagi kalau bukan Sing Nguyen atau Vietnam? Mereka berkata, penggunaan VAR seringkali merugikan timnas Vietnam. Ya jelas rugi dong. Kan situ yang sering bermain kotor di AFF. Ups. Bapak Erick Thohir sendiri mengonfirmasi jika dirinya dan PSSI tak meminta Maarten Paes untuk bermain di Piala AFF. Walau Maarten Paes sekarang statusnya lagi jeda libur sampai tahun depan, dikarenakan klubnya FC Dallas gagal lanjut ke playoff MLS. Martin Paes ini kan masih nganggur nih Pak, MLS masih jeda juga. Apakah ada kemungkinan Pak Martin Paes bisa dimainkan? Enggak. Saya rasa Martin Paes sudah berjuang panjang, dia mau liburan, ada di Bali. Mungkin loh pemain harus ada jedanya, pemain kan bukan robot. Dia kan perlu waktu recovery. Nah setelah mungkin setahun atau 9 bulan dia mau break 1-2 bulan, ya itu normal lah. Jadi saya nggak mau memaksakan pemain-pemain yang sedang mengambil break, ya nanti malah cedera. Ingat loh, kalau Martin cedera, bisa. Pak Erick Thohir juga menyinggung soal izin Rafael Struijk main di Piala AFF. Rafael Struijk diizinkan bermain di Piala AFF hanya di semifinal dan final, ujar Pak Erick Thohir. Tentu saja ini bisa dimaklumi, bahkan klub juga berhak untuk menolak panggilan tersebut karena bukan agenda resmi FIFA. Ya intinya mah AFF sudah pasti nih, kayaknya kita juara teman-teman. Amin. Lanjut kita bahas sedikit tentang Marcelino Ferdinand, yang berpeluang dalam waktu dekat akan debut di tim utama Oxford United, diungkapkan langsung oleh sang pelatih. Pelatih klub Oxford United berkata, tentang Marcelino kami di sini menonton pertandingannya bersama timnas Indonesia. Sungguh sangat memukau Marcelino bisa mencetak 2 gol dan menjadikan Indonesia menang melawan Arab Saudi yang tentunya tim yang kuat. Tinggal menunggu waktu saja sampai dia memperebutkan tempat utama di klub. Tentu saja di klub akan berbeda. Saya rasa Marcelino akan terus mengalami peningkatan bersama klub dan tim nasionalnya. Dan tentunya tergantung Marcelino sendiri memperjuangkannya seperti apa. Di klub Marcelino masih harus memahami cara kami bermain. Saya rasa sebentar lagi dia akan bermain bersama tim utama, ujar pelatih Oxford United. Ya pokoknya sukses selalu buat Lino. Semoga semakin meningkat ya kan teman-teman. Coach Shin Tae-yong resmi membuka Akademi Sepak Bola Usia Muda di Indonesia. Tentunya kabar ini adalah kabar baik untuk Indonesia. Tak banyak orang luar Indonesia yang mau membuka dan mentransfer ilmunya untuk generasi muda Indonesia. Ya kita sendiri akademi-akademi di Indonesia kebanyakan hal sepele pun tak diingatkan. Contoh soal pola makan, mana yang baik, mana yang buruk saja nggak diingatkan. Bahkan ada SSB juga diajari match fixing. Jadi dengan adanya Shin Tae-yong Academy ini kita berharap akan lahirnya generasi emas sepak bola Indonesia. Tentunya tentang ajaran-ajaran disiplin dan ilmu-ilmu yang lebih banyak. Ingat Korea dan Jepang maju karena kedisiplinan, jadi jangan remehkan itu ya teman-teman. Anehnya masih aja loh yang seudzon soal Akademi Coach Shin Tae-yong. Masa ada yang bilang cuma pansos? Ya ampun, ya ampun. Ini hal mulia loh, nggak banyak orang luar Indonesia mau berbagi ilmu di kita. Ya itulah berita seputar Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Kabar Timnas Indonesia terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sehat selalu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.